Selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 4 Agustus 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di FTOK edisi kemarin 3 Agustus. Ada lumayan banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari FTalk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG mengalami koreksi seperti yang kami prediksi pada stock call ataupun di FTalk sebelumnya, jadi belum perlu kita update. Anda bisa baca di stock call, di website, dan juga di FTalk ya. Kita mulai pembahasan saham ya, untuk menyingkat waktu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Pak Yeb. Izin bertanya, apakah saham ERAA Like Invest? Kalau Like Invest di harga berapa Pak yang baik untuk akumulasi? Terima kasih. Oke, kita lihat ya. ERA sepertinya memang secara margin profitabilitasnya rendah ya, karena ini retail, dan retail termasuk yang secara umum memang bukan favorit kami ya untuk investasi. Kita lihat dulu ya. Nah, ini ya secara profitabilitas rendah ya, jadi ini sulit untuk memenuhi syarat Like Invest di Yef Advisor tentunya, karena kami cukup konservatif dalam memilih, karena kami tidak membutuhkan banyak-banyak saham ya, kita hanya membutuhkan maksimal mungkin untuk portofolio individu itu hanya 8 saham, 6 saham. Jadi menurut saya era ini akan mudah untuk tereliminasi di saat ini, dengan saat ini pilihannya sangat-sangat banyak ya, terus terang sangat banyak sekali sampai kita mungkin ya saking banyaknya bingung mau mana dulu yang dimasukin gitu ya, sambil menunggu market turun ya. Sekarang ini kita masih menunggu momentum, tetapi era ini secara kelayakan investasi, pertumbuhan sebenarnya nggak ada masalah, tetapi secara profitabilitas ini kemungkinan besar tereliminasi dari pilihan atau screening system kami. Jadi ini marginnya hanya 1%, dan ini sangat wajar, normal. Jadi apabila Anda investor yang mungkin mentoleransi profitabilitas, dan ini konsekuensinya adalah di dividen biasanya ya, dividennya biasanya rendah memang ya, relatif rendah kalau kita compare dengan perusahaan-perusahaan dengan profitabilitas tinggi ya. Tentunya ini kita harus memahaminya atau mentoleransi tadi ya, jadi ini tidak masuk ke dalam kriteria atau kelayakan investasi kami, mungkin hanya statusnya adalah trading only, seperti itu. Sore Pak Yep, mau dibantu analisa swing trading untuk era. Oh, sahamnya sama ya, apabila masuk di harga closing saat ini. Oke, kebetulan sama. Tapi pertanyaan ini trading ya. Oke, untuk trading saat ini breakdown support, jadi kita harus menunggu di target turun selanjutnya. Oke, kita lihat dulu potensinya saat ini berada 0,5 dan sepertinya tertahan ya. Tertahan ini ada potensi untuk pullback ya. Pullback untuk sebelum turun lebih lanjut ya. Pullbacknya ini kita lihat potensinya berapa persen? Sekitar 7%. Ya, jadi buat private trading room ini kurang, tidak memenuhi syarat untuk trading karena upside-nya hanya 7%. Tidak boleh kita rekomendasikan saham yang hanya 7% naiknya, potensinya maksudnya ya, karena kita akan mengambil beberapa poin di bawahnya ya. Tentu saja kita harus mencari yang lebih. Nah, kalau Anda mau, kalau misalkan memang Anda tujuan Anda untuk mencari 5%, 4% atau 3%, ini bisa menjadi pilihan dengan proteksi ketat di 442 ya, karena setelah 0,5 ini ada potensi penurunan lanjut ke 416, di mana downside-nya adalah sekitar 6% dari harga saat ini. Jadi mungkin akan lebih menarik apabila dia sudah turun di 0,6, yaitu di 418, dengan potensi pullback yang sama di 480, upside-nya menjadi sekitar 15% lebih, seperti itu. Jadi untuk saat ini belum ya. Siang Pak Yep, mohon dibantu analisa Dewa untuk swing trading. Saya punya di harga 220. Berapa TP1, TP2, CL-nya? Terima kasih. Semoga apa yang dilakukan Pak Yep diberkati dan memberkati sesama. Amin. Terima kasih doanya. Dewa untuk trading. Beberapa minggu yang lalu ya kita juga trading di saham Dewa ini, tetapi memang ini posisinya memang sudah tinggi ya. Tapi tidak masalah, saham yang mungkin kita lihat itu tinggi, mungkin dia bisa naik lebih tinggi, asalkan kita tahu cara trading dengan baik dan benar, yaitu dengan disiplin. Jadi terakhir kita trading di saham Dewa itu masih di minggu lalu ya, beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu itu harga masih 170-an ya ini ya, di private trading room tentunya ya, dengan target
saat ini di 202. Nah, sekarang ini udah 232, tetapi ini bisa. Kenapa? Karena ini sudah membentuk sebuah support high low, yang ini bisa menjadi proteksi. Jadi kalau Anda mau trading di saham ini bisa dengan target profit. Kita lihat dulu ya TP yang baru, karena TP yang ada di private trading room sudah tercapai ya, sudah tercapai semua, artinya ada potensi selanjutnya. Jadi proteksi stop lossnya ada di 220 pas. Kemudian untuk TP1 ya, secara technical resist terdekat adalah di 244, Anda bisa TP di 242 atau 240. TP kedua di 264 ya, begitu. Mau analisis ELIT untuk trend following, terima kasih Pak F dan tim. Oke, kita lihat ELIT apakah cocok untuk trend following, kita lihat trennya seperti apa ya, karena tidak semua saham uptrend. Trend following kita menggunakan time frame jangka menengah weekly. Kita lihat secara karakteristik saham ini uptrend, dia uptrend ya, dan secara tren pergerakannya ini pada waktu tertentu dia bisa agresif sekali, tetapi secara overall dia cukup stabil naiknya ini ya, cukup perlahan, tidak terlalu signifikan. Kita lihat dulu risk secara teknikalnya ini sekitar 17 sampai dengan 20%. Jadi menurut saya untuk harga saat ini secara karakteristik, secara teknikal saham ini bisa untuk trend following, namun secara risk menurut saya ini masih cukup besar. Jadi secara teknikal memungkinkan untuk Anda bisa buy on weakness atau mengakumulasi di zona yang lebih rendah, yaitu di 170-an sampai dengan 159. Jadi ini zona akumulasi yang bisa Anda gunakan untuk mengakumulasi. Jadi strategi entry di trend following itu tidak sama dengan private trading room swing trading ya. Jadi bulls hunter ya, trend following itu kita membeli saham itu secara bertahap. Bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang lebih dari 1 bulan kita proses akumulasinya. Ya. Seperti itu. Jadi misalkan Anda membeli di harga saat ini, risikonya secara teknikal atau trend, risk of trend atau ROT kalau kita yang bahasa di Bulls Hunter itu sekitar 20%. Jadi itu cukup tinggi, kategori yang cukup tinggi. Itu karena risiko yang kita biasanya ambil itu kurang lebih maksimal 15% biasanya, ya. Dan itu biasanya pun kita masih mencari alternatif yang lain. Tentunya sebagai advisor kita harus bisa mencari alternatif atau pilihan-pilihan yang lebih baik secara risk ataupun potensi upside. Untuk potensi trend followingnya ini, saham ini pola rounding ini bisa dimaksimalkan ya. Bisa dimaksimalkan artinya upside-nya ini bisa sampai dengan 100% dari harga akumulasi terendah di 160 atau 150 ya. Tapi kalau dari harga saat ini di 70-an persen. Jadi memang akan lebih menarik karena ini masih tertahan di 190-an. Menurut saya Anda bisa paling tidak di 170 ke bawah masih bisa untuk mengakumulasi ya. Mau analisa BUMI untuk swing, berapakah harga yang ideal untuk entry, TP dan SL-nya juga Pak? Terima kasih, semoga sehat selalu, terima kasih doanya. Oke, untuk swing ya, Bumi. Oke, secara teknikal Bumi saat ini masih terkonsolidasi di ruang yang cukup lebar. Walaupun menyempit, tetapi ini masih cukup lebar ya. Tapi posisi saat ini swingnya turun. Ya, ada potensi untuk turun dulu ya, 23% downside dari Bumi ya, untuk dia menguji support. Nah ini ya, secara kecenderungan dia secara lower high-nya lebih sudutnya lebih kecil ya dibandingkan support atau baseline-nya. Jadi saran saya sih menunggu di area 0,7 dari wave terakhir. 0,7 itu berada di kisaran 92. Jadi kalau misalkan sudah turun di bawah 104 ataupun di 97, mungkin Anda bisa beli di area itu. Oke. Jadi saat ini belum ideal ya untuk masuk. Mohon bahas saham DATA untuk swing, SL dan TP-nya. Terima kasih, semoga sehat, sukses selalu. Terima kasih doanya. Oke, secara teknikal data baru saja membentuk support, menguji support baru di 1780. Ini adalah level baru yang baru saja dibentuk ya. Nah, artinya risknya adalah ini ya, risknya support ini ya. Jadi risk itu sekitar 5% lebih.
Untuk entry di harga saat ini ya cukup ya sebenarnya, tetapi Anda bisa juga buy on weakness di 1845 dengan target terdekat di area 1970 sampai dengan 1995. Anda bisa ambil di 1990. Target selanjutnya di TP kedua yaitu di 2290. Seperti itu. Bisa untuk saat ini buy on weakness dulu ya. Pak Yev, tolong bahas saham VERN buat trading. Apakah menarik di harga sekarang? Berapa TP dan SL-nya? Oke, untuk VERN secara teknikal swingnya masih turun ya. Sepertinya akan meretest support 149. Jadi coba untuk tunggu swing turunnya ini berjalan dulu sambil juga memperkecil secara risk teknikal ya. Karena cenderungan masih turun, setidaknya Anda bisa secara risk ini masih sekitar potensinya 8%. Jadi minimal ya, Anda harus menunggu agar risknya ini mengecil. Yang paling memungkinkan secara teknikal itu di 155. Ya, bagusnya lagi kalau dia udah turun di 150 atau 149 dan rebound. Baru itu akan lebih menarik. Sekarang ini wait and see dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon analisa EMTK untuk trend following, baiknya SL dan TP-nya di berapa. Jadi untuk trend following sebenarnya tidak memiliki target ataupun stop loss. Kita edukasi dulu ya, kita belum masuk ke EMTK ya. Prinsip dari trend following itu adalah sesuai dengan namanya, mengikuti tren yang sedang naik. Ya kalau Anda di forex ataupun instrumen lain yang mungkin Anda bisa profit dalam kondisi turun, Anda juga bisa melakukan trend following di posisi harga yang sedang downtrend. Ya, Anda mengikuti tren yang sedang turun. Anda bisa short. Tetapi kalau saham sudah pasti dan tidak mungkin tidak, kalau Anda mau trend following, saham tersebut harus harganya adalah uptrend. Gitu ya. Sehingga sebenarnya kemurnian dari strategi trend following adalah tidak bertarget dan tidak berstop loss. Prinsipnya adalah Anda membeli saham yang sedang uptrend dan Anda hold sampai dengan tren tersebut turun. Dan ini mungkin ya membuat strategi tersebut tidak menjadi sebuah strategi yang bisa memaksimalkan secara maksimal. Artinya Anda tidak mungkin menjual di benar-benar di pucuk dan membeli di benar-benar di bottom. Anda harus menunggu sebuah konfirmasi, sebuah pembalikan terlebih dahulu. Ini yang saya harapkan dapat dipahami apabila Anda ingin join Bulls Hunter. Jadi Bulls Hunter itu tidak diciptakan untuk membeli di bottom dan menjualnya tepat di harga tertinggi seperti di private trading group. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi sebenarnya tidak ber-TP dan juga tidak bertarget. Selama dia masih uptrend ya Anda berhak untuk mempertahankan saham tersebut sampai dengan perbalikan sebuah tren. Harganya berbalik menjadi downtrend secara teknikal gitu. Tapi saya akan coba tentukan target-targetnya yang bisa kita lihat secara teknikal. Bisa kita estimasikan target, bisa. Ya, tetapi target tersebut bukan berarti saham tersebut telah mencapai itu terus downtrend, belum tentu ya. Ini perlu dipahami juga ya agar tidak mispersepsi. Join Bulls Hunter ekspektasinya saya pengen beli di bottom, jualnya di paling tinggi. Ya susah gitu, kecuali ya Anda kenal nama price makernya. Oh Pak, saya mau beli saham ini biar bisa beli benar-benar di bottom dan jual di pucuk. Itu seperti apa? Kapan waktu belinya? Nah, saya akan kasih tahu saya price makernya. Tapi kan saya bukan price maker. Nah, itu ya. Itu contohnya supaya kita sekali lagi menjaga ekspektasi kita. Ya. Gitu. Oke, coba kita analisis EMTK seperti tadi pertanyaan sebelumnya yang terkait trend following ya. ELIT tadi. Apakah saham ini sudah memenuhi syarat uptrend atau belum? Ya, apakah sudah reversal atau belum? Kalau sudah reversal, apakah saham ini cocok untuk trend following atau tidak? Ini yang perlu kita tahu. Jadi elang mahkota ini cukup agresif ya akhir-akhir ini naiknya. Dan kenaikan ini sifatnya menurut saya swing ya. Kenapa begitu? Saya lihat dari karakteristik saham ini ketika dia downtrend. Seperti ini contohnya. Nah ini ya. Jadi ini duplikasi ketika dia uptrend nantinya. Nah ini terbukti pada fase dia naik pun seperti ini. Artinya ketika kita trend following ya, ini akan cukup jauh dari area tertingginya dengan reversal point. Menyebabkan apa? Menyebabkan risk of technical atau risk of trendnya nanti cukup signifikan.
Kita lihat ya, risknya saat ini itu berapa. Nah, Anda siap atau tidak dengan itu? Itu pertanyaan pada. Nah, ini risk terhadap tren itu sekitar 28%, lebih besar dari saham yang kita bahas terakhir tadi. Cocok atau tidak? Saham ini sudah reversal dan sudah uptrend. Tidak semua saham uptrend bisa untuk trend following dengan nyaman. Ya. Saham seperti MTech menurut saya cocoknya untuk swing trading. Kenapa? Anda lihat ya pergerakannya. Dia naiknya ini sifatnya jangka pendek. Setelah itu dia balik dan konsolidasi. Seperti dia downtrend pun seperti itu. Ya. Dia ada swing-swingnya yang cukup signifikan ini. Nah, ini cocok untuk swing trading. Tetapi tidak masalah kalau misalkan Anda bisa mengikutinya dengan baik. Anda sekali lagi memang saham yang agresif itu tidak diperuntukkan untuk part-time trader. Sedangkan trend following itu strategi yang didedikasikan atau ditujukan kepada trader-trader yang memiliki waktu yang terbatas. Ya, inilah perbedaan private trading room ya. Kalau Anda join PTR itu ya saham-saham yang mungkin jangka pendek yang kita cari, kita manfaatkan pergerakannya gitu. Oke. Nah, kita akan lihat berapa kan pertanyaan target naik terdekat ya. Saya coba estimasikan target terdekatnya di 970 dan di sini juga ada kemungkinan dia 0,3 ya. Jadi targetnya ada dua, ini yang terdekat 980 dan ini swing ya. Target swing. Ya. Gitu. Jadi kalau Anda mau masuk secara risiko cukup tinggi sehingga Anda bisa coba menunggu adanya koreksi atau tidak, saya tidak bisa memastikan, tetapi agar risikonya mengecil, area entry-nya di 665 ke bawah gitu ya. Dan saham tersebut mungkin tidak menjadi pilihan di Bulls Hunter karena memang tidak memiliki karakteristik yang nyaman untuk kita rekomendasikan kepada member-member kami yang memiliki keterbatasan waktu. Jadi seharusnya memang member Bulls Hunter itu adalah trader yang tidak banyak waktunya, sehingga dia hanya mungkin bisa entry di pagi hari aja. Setelah itu selanjutnya dia hanya melihat mungkin sore atau malam hari untuk eksekusi selanjutnya besok pagi lagi, seperti itu. Jadi tidak sama dengan di private trading room. Jadi orang-orang yang ngantri-ngantri di sini ada tuh 35 orang ini yang ngantri. Ini seharusnya ini adalah full time trader ya, full time trader yang memang waktunya tercurahkan secara penuh dan utuh untuk trading dan dia siap mengeksekusi kapanpun, dimanapun dia berada, kondisinya seperti apapun untuk mengambil peluang yang kita berikan. Itu private trading room. Kalau Bulls Hunter ya, Anda cek pagi, jam 5 pagi Anda sudah tahu mana saham yang akan dibeli dan mana yang akan dijual. Dan mana saham yang masih di hold. Ya, gitu. Itu perbedaannya. Kalau private trading room itu tidak seperti itu. Jam 9 lebih 10 ada rekomendasi. Kadang-kadang ya. Kadang ada jam 9 lebih 15 ada jualan. Kadang jam 10 lebih 5 ada rekomendasi beli lagi. Nah, seperti itu. Jadi kan tidak mungkin kalau misalkan Anda misalkan part time memilih layanan private trading room untuk itu. Ya, jadi makanya ya jangan sampai Anda menyamakan kinerja PTR ya yang harus bisa menangkap peluang dengan maksimal dengan Bulls Hunter yang lebih pasif. Private trading room aktif dengan pasif. Secara logika, aktif harus menghasilkan lebih besar daripada yang pasif. Ya, gitu ya. Jadi kan PTR ini kan kinerjanya seperti ini ya. Ya, sebenarnya nggak bisa di-compare dengan Bulls Hunter. Apalagi di-compare dengan peer atau peers, nggak sama, makin susah untuk di-compare. Nggak sama. Zaman dulu ya, kita pernah di-compare peer dengan deposito, itu nggak bisa ya. Itu jelas berbeda ya, gitu ya. Jadi kita harus bijak dalam meng-compare kinerjanya PTR sama Bulls Hunter bagus mana ya, nggak bisa di-compare Pak. Ya, itu strateginya berbeda. Swing dengan swing itu bisa di-compare. Anda bisa meng-compare kinerja Jeff Advisor swing tradingnya di private trading dengan mungkin ada orang lain yang punya layanan serupa, Anda bisa compare kinerjanya. Nah, itu bisa. Anda boleh meng-compare, itu fair. Tapi kalau Bulls Hunter di-compare dengan PTR atau apalagi di-compare dengan investasi, ya jelas berbeda tuh Pak. Ya. Gitu. Ini sekali lagi untuk edukasi ya. Kita sedikit melebar, tapi ini penting saya sampaikan agar tidak salah pilih ya bagi orang-orang yang berminat dengan private trading harus tahu itu, ataupun layanan yang lain pun juga harus paham ya, supaya tidak mubazir ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah saham SSIA layak untuk investasi jangka panjang? Terima kasih, sehat selalu dan berkah untuk Pak F sekeluarga. Amin, terima kasih doanya. Jadi SSIA ini pertama-tama kita belum bahas fundamental, tapi harga sahamnya saya rasa sudah sangat tinggi ya untuk dibeli
gitu ya. Jadi kalau kita bicara, mungkin pernah kita bahas ya SSIA ini secara fundamental dan kelayakan investasinya ya. Jadi ini memang ya bisa dikatakan tidak memenuhi syarat investasi beberapa tahun yang lalu ya, karena ini cukup rugi bahkan ya. Kenapa begitu? Walaupun sekarang ini naik bukan begitu ya, tetapi kita harus lihat fundamentalnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini saham ini memang cukup baik kinerjanya 2 tahun terakhir ini. Kita lihat dari pertumbuhannya dan juga bottom line sudah positif. Tapi memang secara profitabilitas yang kita perlu katakan saham ini tidak memenuhi syarat. Ya, secara growth layak tetapi secara profitabilitas tidak layak. Kenapa? Ini sangat tipis sekali. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita memfilter kita punya sistem screener, itu salah satu yang kita screening adalah salah satu parameter layak dan tidaknya adalah profitabilitas ya. Gitu. Untuk apa? Untuk memperkecil pilihan saham agar semakin mengerucut ya. Nggak bisa kan semua saham kita beli, kita rekomendasikan, nggak bisa. Tetapi saham-saham yang memiliki spesifikasi tertentu saja yang memenuhi syarat like invest gitu ya. Jadi mungkin untuk trading only ya, untuk saham SSIA untuk saat ini. Begitu. Oke, ini cukup panjang ya. Sebentar saya minum dulu. Baik, kita lanjut ya. Bahas saham Adaro karena setelah spin-off dan seharusnya di 2026 nanti akan ada adjustment secara dividen. Pertanyaannya, apakah Adaro potensi ke harga 2.500? Ini sudah pernah saya bahas ya, Adaro spin-off setelah spin-off. Saya sudah saya pernah bahas ya sebenarnya. Tapi saya akan coba lanjutkan pertanyaan. Dan apakah perkiraan dividen Adaro untuk 2026 adalah 100 per share atau bahkan di bawah dari itu? Oke, sebenarnya saya rencana invest karena melihat potensi energi terbarukan dari Adaro masuk di average 1997. Menurut Pak Yef, jika untuk invest, jika harga wajar Adaro itu ada di harga berapa setelah terjadinya spin-off, serta fundamental perusahaan dari pandangan Pak Yef. Selain Adaro, saya juga punya rencana masuk kapital untuk membeli BBCA, BMRI untuk investasi serta mendapatkan dividen tahunan juga lumayan, dividen bisa reinvest kembali. Namun secara makro saya lihat ekonomi memang sedang bergejolak. Jadi akankah saham bank ini bisa turun lebih dalam agar saya masuk di harga bawah atau lebih baik cicil dari sekarang? Ini ada 2 pertanyaan ya, pertanyaan Adaro dan saham banking. Jadi memang mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud tidak mau menjawab, tetapi aturan di GiveTalk ini memang hanya pada satu pertanyaan saja atau satu objek atau satu subjek yang bisa ditanyakan. Jadi saya akan menjawab pandangan saya terkait Adaro ini secara singkat dan juga Bank Mandiri BCA ini juga secara singkat. Kenapa? Saya sudah pernah bahas sebelumnya. Pertama-tama sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya akan memberitahu, mungkin Bapak Ibu mungkin baru pertama kali menonton, cara melihat analisa sebelumnya. Karena pertanyaan investasi ini tidak mudah berubah dalam jangka pendek. Jadi apabila pernah dibahas sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, kemungkinan besar belum ada perubahan dari jawaban saya. Jadi untuk agar mempersingkat atau mengefektifkan pertanyaan atau konsultasi di GiveTalk, saran saya Anda mengikuti Telegram Give Advisor. Tenang aja, di sana nggak banyak promosi, nggak ada promosi di sini malahan, hanya share terkait playlist pembahasan saja, pembahasan di GiveTalk agar Anda bisa memudahkan Anda untuk melihat saham yang memang Anda ingin tonton saja. Kan GiveTalk ini kan tidak membahas satu saham aja, jadi ada banyak saham agar Anda tidak terbuang waktunya. Saya pengennya nonton analisa saham Adaro, tetapi di GiveTalk edisi ini ada saham, misalkan ya, ada BRI, ada HRTA, ada MTL misalkan. Saya tidak perlu membahas pembahasan itu, saya ingin membahas Adaro saja. Nah, Anda bisa caranya ya, Anda lihat di Telegram ya toh. Kemudian ketik kode saham yang ingin Anda cari. Misalkan Adaro, ya toh. Nah, misalkan Adaro, terakhir kita bahas ini ya, 10 Juli. Ya. Secara spesifik saya pernah jadikan judul ya. Waktu dia spin off dulu. Ya, pandangan saya sudah saya jabarkan ya. Dan mungkin yang secara belum lama ini mungkin sebulan 2 bulan terakhir ini, kalau mungkin saya sedikit lupa. Ya, ini Mei ya. Sudah layak investasi? Ini adalah pertanyaannya dan saya sudah jawab itu. Anda bisa tonton ini ya. Jadi pada prinsipnya
kami merekomendasikan sebuah saham itu melalui proses yang sangat panjang dan sangat selektif. Jadi akan sangat mudah sebuah saham itu tereliminasi. Ya, salah satu contoh adalah sektoral. Jadi kita hanya menginvestasi pada sektor-sektor yang berpotensi dalam ya misalkan saat ini sedang trennya lagi naik dan sebagainya. Terkhusus untuk Adaro ini belum termasuk ke dalam rekomendasi kami karena ya salah satunya adalah sulitnya untuk kita mengkalkulasi perubahan adjustment tadi yang Anda sampaikan itu terhadap fundamental setelah spin off. Itu sudah saya sampaikan saat sebelum spin off. Makanya saat harga sahamnya drop cukup signifikan waktu itu, ya kita tidak kaget. Bahkan harganya sudah kami sampaikan target price-nya setelah spin off. Anda bisa cari Yeftok edisi-edisi ketika adanya spin off Adaro. Ya, gitu. Kemudian terkait perhitungan harga wajar saat itu adalah di angka sekitar 1.800 atau 1.700. Yang mana harga saat ini Adaro di berapa ya sekarang? Kami tidak value investing ya, tapi kami mencoba, ini belum tercapai ya. Kemarin sudah. Ya, kemarin sudah. Ya, di 1.600 bahkan. Tetapi ya ini bisa lebih dalam lagi. Ya. Kami tidak merekomendasikan Adaro karena sulitnya untuk kita menghitung, mengkalkulasi. Ketika kita sulit, sudah mungkin tidak ya. Saham ini akan tereliminasi dengan saham-saham yang mudah untuk kita kalkulasi. Perubahannya, kita ambil case. Kita pernah investing di saham, kita rekomendasikan saham Mitra Pinastika di 2019. Ketika dia divestasi, saat itu dia akan melahirkan dividen yang sangat besar. Apa yang kita lakukan sebelum itu terjadi, kita keluar lebih dulu sebelum ada dividen. Kita nggak mau dividen itu, ya. Kita nggak butuh dividen yang besar itu, ya. Yang kita mau adalah perhitungan yang mudah, perhitungan yang akurat. Ketika dia divestasi, akan terjadi perubahan yang sangat signifikan pada fundamental ya tentunya, ya. Saat itu, makanya waktu itu kita keluar di 1.400 setelah divestasi, ada dividen besar dan harga sahamnya drop. Andaikan kita hold saham tersebut, kemungkinan besar adalah rugi dan seharusnya rugi. Ya, untungnya kita keluar karena kita ragu dengan perhitungan tadi. Ini terjadi, sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu juga di Yeftok, di forum terbuka dan forum gratis ini. Saya sampaikan pandangan saat itu, ketika ada harus spin off, dia akan berubah. Dan perubahan itu sulit untuk dikalkulasi. Dan dari situlah kita tidak akan melihat ataupun merekomendasikan saham ini untuk investasi. Karena masih sangat banyak sekali pilihan yang bisa kita ambil. Ya, gitu ya. Kalau kita bicara kita bicara potensi dari EBT, ya kenapa kita tidak memilih Adaro, mohon maaf, kita memilihnya PGO ya, misalkan saat dia downtrend kita tetap investasi, ya. Saat kemarin dia turun, ya kita ambil contoh ya PGO misalkan, sudah jelas-jelas kita mudah untuk menghitungnya, ya. Gitu. Terakhir kita akumulasi di bulan Februari misalkan, nih ya, di 800-an. Sudah jelas-jelas kita tahu dia punya perhitungan yang mudah saat itu. Nah ini contoh ya. Makanya kalau kita nggak bisa ngitung, kita sangat konservatif ya. Saya nggak mau meng-ACC saham ini untuk masuk di rekomendasi yang sudah jelas-jelas. Ya, dan ini sudah saya jelaskan, Anda bisa tonton pembahasannya. Kemudian terkait saham banking, ya, yang terjadi saat ini adalah harga sahamnya sedang turun ya. Seperti contoh BRI, tidak semua saham banking sudah pada masuk pada harga yang bagus untuk kita investasi. Kita kemarin bahas terakhir Bank Negara misalkan, ada target price yang sudah saya sampaikan, silahkan ditonton. Untuk BRI menurut saya sudah masuk dengan dividen yield yang kemungkinan di atas rata-rata seperti yang kami lakukan di 2020, kita dapat di harga 2100 2200. Dengan yield tersebut kita sudah cukup, dengan potensi capital gain juga sangat-sangat cukup. Jadi menurut saya yang saat ini kalau Anda mau invest BCA, tentu saja BCA belum masuk, masih sangat mahal menurut kami untuk investing. Jadi kalau Anda pertanyaan jawabannya singkat saja ya. Jadi ini panjang nanti kalau misalkan nggak kebagian yang lainnya. Jadi kalau menurut saya terkait mau potensi jangka pendeknya mungkin dalam 1 tahun 2 tahun ke depan mungkin ada penurunan ataupun kinerjanya mengalami pelemahan, menurut saya itu adalah koreksi yang wajar ya. Selama negara ini masih eksis, menurut saya banking tetap menjadi pilihan paling utama, prioritas ketika terjadi diskon ya. Itu prinsip saya sejak dulu. Kita hanya invest di saham banking big caps hanya pada saat harga sahamnya jatuh
ya, gitu. Jadi kalau Anda bertanya, BCA dan Bank Mandiri apakah sudah masuk? Belum. Tapi banking yang lain, contohnya BRI sudah masuk. Jadi tertentu saja. BCA belum, BMRI juga belum. Makanya kalau kita sekarang ini belum masukkan ke PIR, ya karena belum masuk ke target price kami. Kami punya hitung-hitungan sendiri, gitu ya. Kalau mau cari dividen ya saat ini pun juga belum masuk, gitu ya. Mohon maaf, kami cukup konservatif. Hanya harga tentu saja kita akan rekomendasikan, ya. Oke, semoga dapat menjawab. Kalaupun belum terjawab, mohon maaf sekali karena pertanyaannya cukup panjang. Oke, ini bukan pertanyaan ya, hanya pernyataan ya. Selamat kalau Anda profit. Mau konsul sedikit tentang rekomendasi BEEF di PTR. Apakah ada potensi lanjutan ke TP2 walaupun market nggak mendukung? Penasaran apakah saham ini semenarik rekomendasi PTR sebelumnya seperti BWPT, Bufa, atau Mina minggu-minggu lalu yang naik signifikan. Mohon info. Apa ini Pak? Proteksi mungkin ya. Ya ini salah satu saham yang hari ini kebetulan naik ya di saat market turun ya. Tugas PTR adalah mencari saham dalam kondisi apapun market harus bisa naik. Itu ya tugasnya. Gitu ya. Berat ya tugasnya. Oke, jadi kalau kita lihat potensi ke TP2-nya itu berapa? Sebentar saya cek dulu karena saya juga nggak hafal. Tapi kebetulan tadi saya cek Busanter Private Trading Room ini hari ini 2 saham yang berhasil ya. Saham BIF ini targetnya di harga ini ya. Jadi BIF ini kemarin rekomendasi kami di tanggal 31 Juli akhir bulan kemarin di 290 dengan target di 308. Hari ini sudah tercapai karena sudah naik di 314 ya. Saat market turun masih ada saham yang bisa naik ya tentu saja. Dan targetnya kedua adalah 340. Sangat bisa. Kenapa? Karena target yang sesungguhnya itu di 390. Jadi harusnya bisa. Ya, proteksi Anda bisa cut profit di 294. Begitu ya. Apakah sesignifikan BWPT dan Bufa atau Mina? Ya sebenarnya ya bisa, tetapi ya spesifik ya, ada perbedaan tentu saja dari sisi likuiditas ataupun dari sisi volume transaksi ya. Itu akan mempengaruhi juga ya. Jadi potensi naik signifikan, tetapi saya tidak bisa mengcompare antara BWPT ini BIF ini apakah akan naik sesignifikan Bufa ataupun BWPT ya, silahkan nanti kita lihat gitu ya. Yang jelas ada potensi naik ke TP2. Izin bertanya Pak Yev, saham MBMA analisa buat trading baiknya buy di berapa dan stop lossnya? Oke. MBMA ya. Oke, untuk MBMA posisi saat ini sudah membentuk sebuah high low di 490 atau 480 ini. Untuk trading bisa dengan stop loss ketat di 486 dengan TP terdekat di 540, TP selanjutnya di 575. Begitu ya, agak cepat saja. Analisa untuk trading CPIN, entry di berapa, TP SL dan TP-nya berapa. Oke. Oke, untuk saat ini Cepin sedang menguji support EMA ya, tetapi sepertinya ini bisa lebih ya karena secara karakteristik dia bisa lebih, dan ini juga relatif konsolidasi. Jadi area entry konsolidasi itu biasanya di middle area minimal yaitu di 4650, tapi best price-nya ada di support. Supportnya ini ada gap ya di 4400. Jadi saran saya tunggu di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya saham CPRO apakah layak untuk swing atau invest? Nah ini nggak jelas ini pertanyaan seperti ini ya. Kalau swing ya swing aja. Nanti kalau saya jawab dua-duanya, Anda kalau misalkan nggak berhasil di trading jadi invest, itu yang nggak bener ya, nggak boleh. Ya, menurut saya nggak boleh, tapi menurut Anda boleh ya monggo. Tapi saya nggak akan jawab. Jadi saya akan jawab pertanyaan yang pertama, swing. Swing nggak jelas nggak masuk. Kenapa? Karena saham ini di bawah 70. Dan di investing pun juga kami menghindari saham di bawah 70 ya. Jadi saya jawab dengan singkat, tidak layak investasi. Begitu aja. Karena tidak memenuhi syarat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin tanya saham CBDK untuk swing bisa masuk di harga berapa? Makasih. Oke, kita lihat. Oke, untuk trading CBDK saat ini terkonsolidasi ya. Jadi mungkin ada baiknya tunggu konsolidasi ini selesai. Jadi buy on breakout ya, baiknya buy on breakout di atas 6.300 dengan target terdekat di 68, target kedua di 7.300. Ini sebenarnya berada di area konsolidasi yang lebih besar.
Tetapi sekarang ini kan terjebak di konsolidasi yang kecil ini ya. Jadi untuk mengunlock konsolidasi ini dia harus backup dulu di atas 6.300 dengan TP tadi yang saya sebutkan. Stop loss Anda bisa proteksi di 6.300 ke bawah sedikit. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide konsultasi di sini. Mohon maaf jawaban saya mungkin tidak selalu memuaskan Anda. Saya mencoba untuk menjawab apa adanya yang saya bisa jawab, sehingga saya selalu bilang, selalu saya sampaikan bahwa jangan ditelan mentah-mentah. Saya mungkin bisa saja melakukan kesalahan ataupun bias yang bisa terjadi. Saran saya tetap Anda konsultasikan. Kalau Anda member EF Advisor, Anda bisa konsultasi ataupun Anda bisa pelajari atau analisa lebih mendalam lagi. Apalagi untuk investasi, itu bukan sebuah komitmen jangka pendek, itu jangka panjang. Jadi harus Anda siap untuk memegang teguh fundamental ya. Apabila terjadi pergerakan turun dan sebagainya, itu siap karena Anda pegang fundamentalnya. Ya, begitu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.